Halo. Halo Mbak Vita. Iya. Iya, masih nunggu yang lain dulu kayaknya ya Mbak. Oke, boleh. Ini lagi Oke, loading, teman-teman. oke. Di sini kita diskusi aja ya, Bu Nia ya, berarti ya. Kalau ada yang mau tanya atau mau diskusi atau mau minta tips, saran, dan lain sebagainya, monggo banget. Terkait dengan sisi promosi dan Iya Mbak Vita. Jangan lupa untuk klik join untuk bisa pindah masuk langsung. Tiga, Halo, selamat pagi semuanya. pemasaran dan promosi. Kita mau masuk. Halo, selamat pagi. silakan lo di unmute, silakan di Ah, unmute dan diaktifkan videonya. iya, untuk teman-teman semua, ini kita sudah ada Mbak Vita. Tadi sudah kebetulan sebelumnya kan udah ada pengarahannya nih dari Mbak Vita. Silahkan kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai strategi pemasarannya untuk IoT ini dan cara-cara promosinya. Silahkan tinggal di unmute aja, terus sebutkan namanya, dari mana, silahkan bertanya. Ya, halo Mbak Vita. Halo. Oke. Pak Riki, apa kabar? Ya, baik, kabar baik. Mbak Vita, mungkin tahu ya tentang shipping bisnis ya, kayak JNE, JNT, Pos Indonesia gitu ya. Ya, Mbak Vita ya. Ya, kenapa Mas? Ya, tapi saya idenya dengan crowd ya, crowd collaboration. Kali orang mau ke mana, ke Jakarta, ada yang mau nitip gitu ya, mau nitip ini, ada yang dari Bali, ada yang mau nitip ini gitu ya, terus juga tapi dia tentang shipping ya, bukan numpang, ada orang mau kemana, ada tumpangan, bukan, tapi tentang barang yang mau dikirim atau dia mau beli durian dari Medan, kemudian dari Medan ke Jakarta gitu ya, tapi versi crowd ya, jadi orang ke sana dihubungkan dengan orang yang butuh gitu. Nah, pertanyaannya, kalau yang pertama sih, bagaimana kita tahu ide ini laku dijual atau enggak, atau magnitude-nya ya, daya marketnya besar atau kurang, apalagi tentu dia akan menghantam bisnis yang lain ya, kayak JNE, JNT itu pasti akan move ke crowd collaboration ini gitu. Ya seperti Gojek ya, dia menghantam banyak pasar juga ya gitu. Apakah kita bisa, sebelum kita seriusin ini, apa kita bisa tahu ini ide punya daya market yang besar gitu? Oke. Langsung dijawab aja gimana? Atau gimana? Silakan langsung dijawab aja, nggak apa-apa Mbak Vita.
Ada pertanyaan kedua nggak Mas Riki? Soalnya ini aku harus nge-mute nih, lagi ada pengumuman di kantor. Iya, yang kedua mengenai stability. Ketika kan ada juga yang aplikasi-aplikasi itu pertamanya aja booming, kemudian dia ngedrop gitu, atau kalah bersaing lah atau apa. Gimana menjaga stability growth gitu? Karena ya kita kan investnya gede itu di awal, tapi kalau belum balik gimana gitu kan, harus mikirin juga ini ide cuman fade aja atau hanya cuman setahun doang gitu. Tapi begitu tahun kedua, tahun ketiga ternyata ngedrop gitu. Di situ gitu. Langsung saya jawab aja ya Mas ya. Suara saya kedengeran kan ya. Jadi gini, yang pertama itu untuk terkait dengan apakah bisnis yang Mas Riki lagi mau terjunin ini menarik atau enggak gitu. Mas Riki udah pernah bikin survei pasar kecil-kecilan nggak? Iya, karena kan mungkin kecil ya, maksudnya ya lumayan gitu. Ada orang nitip keripik ya, dan rutin karena dia ada pergi ke mana rutin. Jadi kita sekalian ngedrop, numpang dia pergi ke kota itu, kita ngedrop barang kita gitu. Dan itu jauh lebih kecil ya, karena cuma ngasih uang inilah, uang capek di kita gitu. Iya. Tidak seperti GNT atau GN yang mungkin harganya udah harga premium. Ya. Jadi gini Mas, kalau saya lihat ya sebenarnya bisnis yang Mas Riki ini mau terjunin ini sebenarnya sekarang tuh udah ada dan sebenarnya cukup besar. Kalau Mas Riki lihat itu banyak banget sekarang yang namanya layanan just tip kan. Nah, itu menunjukkan kalau itu besar, apalagi sekarang di masa pandemi kayak gini, orang kan masih banyak yang takut pergi ya. Tapi pengenan kan di rumah banyak banget ya, pengen itu. Nah, itu jadi potensi. Cuma tahap pertama sebenarnya Mas Riki bisa bikin survei pasar. Jadi bikin questionnaire online, sebar dulu aja ke teman-teman terdekat maupun di broadcast lah ya, di mana gitu. Nanti bisa ngelihat demand-nya seberapa tinggi. Terus daerah mana aja yang diminati. Jadi Mas Riki bisa mapping nih. Jadi either Mas Riki buka langsung nasional, mendingan fokus di beberapa daerah yang emang arus permintaan dan kebutuhannya itu banyak gitu. Misalnya di Jakarta, di Medan, di Bandung kayak gitu. Surabaya gitu, atau daerah-daerah yang kuliner-kuliner yang mungkin banyak juga diminati. Jadi orang yang ke Jakarta biasanya kalau orang-orang daerah ke Jakarta maunya belanja fashion gitu kan. Tapi orang Jakarta senangnya pengen makanan dari daerah. Paling gampang kemarin tuh aku sempat beberapa kali ketemu ada orang Medan sengaja ke Jakarta buat belanja fashion gitu kan. Sementara banyak orang Jakarta yang pengen banget durian Medan gitu, atau pengen banget makanan-makanan dari Medan gitu. Nah, itu bisa. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai stabilitas bisnis ya Mas ya. Sekarang itu kan banyak ya startup yang kena dampak pandemi itu gede-gedean. Bahkan ada yang sampai layoff tuh banyak. Padahal sebelumnya mereka startup yang cukup tinggi demand-nya. Kenapa itu bisa terjadi? Pertama karena mereka itu ketika mereka awal jor-joran, mereka nggak mikir sustainable bisnisnya. Jadi mereka mikir bisnis ini lancar gitu aja, nggak kepikiran kalau akan terjadinya hal-hal yang di luar kendali, contohnya misalnya pandemi atau bencana alam yang seperti itu. Nah, hal-hal itu sebenarnya harus Mas Riki masukin di rencana bisnis awal. Jadi, saya paling gampang nih ya Mas ya, banyak startup yang jor-joran ngasih gaji kepada pegawai. Sampai banyak orang fresh graduate sekarang milih kerja di startup daripada kerja di perusahaan nasional yang udah established gitu kan, karena gaji lebih besar. Tapi ketika terjadi pandemi gitu, mereka kan langsung kolaps gitu. Apalagi banyak sekarang investor yang dia ngasih target gitu, misalnya maksimum sekian persen dari dana investasi yang boleh di-spend untuk untuk beban operasional, termasuk belanja pegawai. Sisanya harus untuk produk baru atau mungkin terkait dengan bisnis. Nah, ketika lagi pandemi kayak gini, pada akhirnya dana yang dipakai untuk terkait sama bisnis nggak bisa dipakai karena bisnisnya nggak jalan gitu kan. Di sisi lain, beban operasionalnya tetap kan. Sementara ada limitnya tuh dari investor. Misalnya Mas Riki habis dapat dari investor A 100 juta nih. Tapi investor A ngasih catatan, maksimal belanja pegawai itu 30% gitu.
Kalau biasa itu nggak masalah karena nggak lama kemudian Mas Riki bisa dapat investor B, C, D gitu kan, atau bisnisnya muter sehingga bisa pakai uang hasil bisnis untuk belanja pegawai. Tapi kalau lagi kena masalah kayak sekarang pandemi kan itu jadi nggak bisa kan, lock kan. Nah itu yang harus dimasukkan dalam target dalam rencana bisnis, dalam hitungan rencana bisnis awal. Jadi lebih baik jangan terburu-buru untuk memperbanyak jumlah karyawan. Jadi banyak startup yang begitu booming, tiba-tiba nambah karyawannya nggak ketulungan gitu kan. Terus udah gitu ngebajak sana sini. Pastiin dulu setiap karyawan yang ketika mau hire orang, pastikan setiap orang yang di-hire itu memiliki value yang tinggi, yang load kerjanya itu maksimal. Jangan sampai kita nge-hire orang yang nanti begitu dia masuk, dia sendiri juga bingung mau ngapain, Mas Riki sendiri juga bingung mau ngasih kerjaan apa. Dan itu banyak kejadian di startup. Cuma karena, oh kita butuh lebih banyak dikenal sama media nih, kita nge-hire X wartawan aja deh gitu. Langsung gajinya tinggi. Tapi ternyata X wartawan itu, ya mungkin sebagai wartawan dia bagus. Tapi ketika dia menjadi media relation, belum tentu dia bisa menempatkan posisinya dia adalah sebagai media relation yang baik gitu. Karena beda. Jadi sebaiknya cari yang emang benar-benar sudah berpengalaman, misalnya di bidang media relation seperti itu. Dan dari sisi promosi juga Mas Riki harus lihat juga bisnisnya Mas Riki ini enaknya dipromosiinnya itu di media seperti apa, online atau offline, budget promosinya berapa, itu nanti dimasukin di rencana bisnis. Karena kalau apalagi kalau bisnis baru kan promosinya harus tinggi ya. Nah kalau nggak ada promosi sama sekali orang nggak bakal tahu dong, nggak bakal aware dong. Nah itu harus dicek dulu mau seperti apa gitu, apakah mau di sosial media, terus nanti bentuknya seperti apa konten yang akan diposting gitu. Contoh paling gampang si minuman Tejo yang kemarin Simbah itu kan dia fokus, dia promosi itu tidak di koran, dia promosi itu di platform sosial media. Nah jadi karena dia emang mau menyasar segmen marketnya sangat jelas itu, segmen marketnya adalah masyarakat hitungannya tapi kelas menengah ke bawah lah gitu, kelas menengah dan menengah ke bawah gitu. Jadi dia bikin juga daripada dia nge-hire Arifin Putra gitu atau Dewi Sandra yang nilainya mahal gitu, dia nge-hire Simbo gitu kan, Simbo yang lebih murah lah istilahnya. Nah hal-hal kayak gitu juga itu masuk dalam rencana bisnisnya Mas Riki gitu. Atau teman-teman yang lain. Itu Mas. Oke, terima kasih. Ya, monggo yang lainnya kalau ada ini lain. Bu Nia masih mute, Bu. Fit, baca WhatsApp-nya sebentar. Sorry. Oke, Bu. Oh, boleh, Mas Sahri, monggo. Langsung di-unmute aja. Saya mau tanya, Bu. Ya. Saya dari Rudi Purwanto, Tower Bersama Group. Suara saya kedengaran, Bu? Kedengaran, monggo Mas Rudi. Ini kan topiknya adalah IoT. Yang pertanyaan pertama saya adalah strategi pemasaran IoT ini, marketplace-nya khususnya di Indonesia ke siapa aja? Karena kan secara infrastruktur Indonesia itu belum siap untuk 5G. Hampir setiap operator sudah menyampaikan 5G itu di Indonesia masih butuh waktu.
Sedangkan IoT ini kan harus didukung dengan data yang besar dan lain-lain seperti itu. Oke, yang kedua, mungkin Mbak Vita tahu dengan Sigfox ya. Ya, Sigfox itu saat ini kan lagi gencar banget di Indonesia, pengen masuk ke Indonesia, bahkan sudah masuk. Sempat saya dengar dia juga mulai bekerja sama dengan Excel Axiata melalui Alita. Oke. Nah, jadi apa sih strategi promosinya dia untuk IoT-nya di Indonesia itu seperti apa? Gitu. Jadi dia menyangsang pasarnya apa? Itu aja sih, Mbak Vita. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Rudi. Ini langsung saya jawab aja ya, Bu Nia ya. Boleh Mbak Vita, silahkan. Jadi yang pertama, strategi pemasaran untuk produk atau solusi IoT di Indonesia gimana dan ke siapa aja. Yang pertama, untuk yang sekarang dimiliki oleh Mas Rudi itu, dia solusinya terkait dengan industri yang mana? Dilihat dulu, review dulu. Misalnya punya produk, paling gampang lah ya, punya produk smart building gitu. Berarti soal smart building dia lebih luas dong, dia bisa kemana aja. Dia bisa ke industri, dia bisa ke B2B, B2C gitu kan. Cuma pertanyaannya mau fokus kemana nih? Apakah ngejar retail atau mau kerjasama dengan developer perumahan atau dengan building manajemen seperti itu. Nah, terkait dengan infrastrukturnya sendiri yang 5G, memang sekarang emang kita untuk 5G belum siap, ya. Tapi IoT itu tidak hanya di 5G, IoT itu even dengan koneksi Wi-Fi pun kita bisa menyediakan solusi IoT. Dan sekarang banyak pabrik, banyak industri yang dia develop jaringannya sendiri, pakai private network. Ada beberapa pabrik yang saya tahu di daerah Jawa Tengah itu, mereka udah line produksinya sudah berbasis 4.0, salah satunya ada IoT di dalamnya tentu saja sebagai bridging-nya. Nah itu mereka itu bikin develop network sendiri, pakai private network. Nah itu bisa macam-macam dan itu nggak harus 5G ya, karena tergantung kebutuhan dari data yang mau dikirim. Kalau misalnya emang data kita itu kecil gitu, rasanya nggak perlu 5G juga gitu. Yang penting di daerah situ ada nggak koneksi jaringan yang bisa digunakan. Jadi sebenarnya masih bisa dilihat di review lagi mau pakai jaringan apa gitu. Nah, untuk yang tren kedua yang Sigfox, aku malah belum inilah. Mungkin Sigfox kita belum ada kerjasama resmi ya dengan Sigfox dari Alita sendiri. Cuma yang saya tahu Sigfox itu udah berbentuk PT di Indonesia dan sudah launching. Jadi mereka udah perusahaan sendiri dan udah nawarin ke beberapa tempat juga gitu. Nah, strateginya Sigfox sih sebenarnya cukup tertata ya, tapi nggak tahu sekarang di era pandemi karena mereka berusaha untuk pertama ada yang tadinya mereka itu tidak punya PT di Indonesia, mereka comply dengan mereka membuat PT di Indonesia. Terus juga untuk data center, mereka juga kayaknya ngobrol banyak ya sama Kominfo ya Bu Nia ya terkait dengan hal itu. Kalau saya sih terkait dengan penggunaan frekuensi juga berusaha untuk fulfill regulasinya. Untuk solusinya sendiri, saat ini solusinya memang sangat terbatas karena beda dengan kayak LoRa gitu atau dengan koneksi yang lain atau GSM gitu yang 2G, 3G, 4G, next 5G atau dengan koneksi Wi-Fi gitu yang lebih banyak developer-developer lokal yang sudah mengembangkannya. Jadi mereka masih sangat kekurangan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman makers mau ngembangin solusi di atas jaringan Sigfox sebenarnya masih kebuka peluang untuk kerjasama karena untuk yang mereka sedang mencari sebenarnya tapi belum banyak. Terima kasih Bu Vita. Terus untuk Sigfox ini apakah perangkat yang digunakan dia mendompleng dari perangkat dari si operator seluler tersebut? Jika dia mendompleng dari perangkat yang ada di operator seluler, khususnya di tower ataupun di
makro, pool makro di atas gedung, berarti kan ada yang dirugikan di sini. Dia hanya membayar sewa ke pihak operator, tetapi dia tidak membayar sewa ke penyedia tower. Berarti kan kayak saya sebagai penyedia infrastruktur tower, kita tidak tahu perangkat Sigfox kan bisa saja nempel di BTS-nya milik Telkomsel ataupun si Smartfren dan lain-lain. Nah, sedangkan dia bekerja sama operator. Kalau kayak gitu, kalau saya boleh kasih saran, mungkin Mas Surya review lagi mengenai kontrak B2B dengan operator, antara tower dengan operator. Karena kan Sigfox itu dia adalah operator jatuhnya. Dia adalah operator Sigfox gitu loh, operator sama kayak Telkomsel, Smartfren, XL seperti itu. Dia emang pada dasarnya dia adalah operator. Apakah operator bisa mendompleng di operator lain? Nah, adalah udah harus melihat klausel di kontraknya antara tower bersama selaku tower dengan operator seluler. Gitu sih. Oke, baik, terima kasih. Itu di bisnis review pada akhirnya harus direview lagi tuh. Selanjutnya tadi Mas Sahri mau jadi. Ya, halo tes. Kedengaran suara saya Mbak ya, Mbak Kedengaran. Vita. Oh iya. Iya, perkenalkan Mbak, saya Sahri Mbak dari Lombok, NTB. Saya kebetulan salah satu tim manajemen dari CV Asia Group, baru perusahaan kecil. Jadi saya kepingin tanya salah satu, ini saya lihat reviewnya di Google tentang Alita. Alita ini semacam provider ya, atau gimana? Soalnya saya lihat di sini dia ada penyedia layanan jaringan broadband, kemudian ada IT solutionnya sama network solutionnya. Berarti dia penyedia jasa jaringan komunikasi ya? Ya, kita jasa komunikasi. Kalau di Lombok itu nggak ada ya ininya? Lombok kayaknya belum masuk deh Mas, mungkin akhir tahun ini. Oh begitu. Nah, saya pengen ini Mbak, saya pengen nanya-nanya sedikit mengenai Alita gitu. Jadi sebenarnya saya dan beberapa tim termasuk owner dari CV Asia Group ini, dia sebagai jadi dia perusahaannya ini perusahaan kecil, masih merangkak begitu sebagai penyedia infrastruktur pembangunan jaringan internet berbasis dedicated. Gitu. Kerjasamanya CV Asia Group ini itu di Bali dengan broadband Blue Line. Nah, yang saya pengen tanyakan dari manajemen, apakah ini kan saya ditunjuk sama tim untuk ikut di sini. Kalau misalkan Alita gitu, untuk diajak kerjasama itu gimana? Bisa nggak Mbak ya kira-kira? CV dari ke perusahaan begitu. Boleh sih Mas, karena gini, sebenarnya Alita itu kita bisnis modelnya itu B2B, bukan B2C. Jadi kayak kita punya fiber optik panjang kayak gitu. FO ya. Ya, FO itu kita bukan ke last mile. Karena kita nggak punya lisensi sebagai internet service provider. Kita nggak punya lisensi. Kita jantung. Jadi kita akan kerjasama dengan perusahaan lain seperti itu. Untuk Bali sendiri sebenarnya kita udah ada fibernya di Bali dan cukup panjang juga, udah ratusan kilometer. Jadi mungkin nanti bisa japri aja sih Mas di sini. Saya bisa japri by WA ya nanti. Oh bisa nanti WA aja. Jadi cuman itu aja sih yang saya pengen tanyain, soalnya di Lombok, khususnya di Kota Mataram gitu kan. Jadi memang di Kota Mataram ini beberapa dinas Diskominfo ini sudah berpartisipasi untuk membangun jaringan internet dedicated gitu. Nah, kebetulan yang rencana akan masuk itu dari PLN Icon Plus. Siapa tahu kita bisa kerjasama dengan Alita begitu Mbak. Ya itu aja sih Mbak yang dari saya sendiri. Oke, sip. Oke. Di ini saya minta WA-nya dari sini atau gimana Mbak ya? Boleh, nanti aku taruh di chat ya. Oke. Thank you Mbak. Oke, ada lagi teman-teman yang lain?
Mungkin Mbak Vita juga bisa taruh nomor WA dan email biasanya nih ya Mbak. Ya, boleh, boleh, boleh. Bisa email saya di Oke. Oke. monggo yang mau nanya-nanya lagi boleh banget loh, karena ini saya ngasih langsung tipsnya juga ya kalau misalnya ada yang mau promosi enaknya gimana gitu. Kalau di IoT itu kan kita kan industrinya masih hitungannya kita masih edukasi pasar ya. Jadi salah satu strateginya itu banyak yang masuk lewat komunitas. Nah, kita di Asosiasi IoT Indonesia itu kita adalah komunitas dari para pelaku usaha IoT. Nggak cuma pelaku juga, jadi ada yang teknologi owner, perusahaan yang bergerak di bidang IoT, sampai teman-teman makers juga ada, dan tentu saja calon-calon potensial buyer juga ada di situ. Jadi kayak kemarin tuh menarik juga sih, karena kayak kemarin terakhir saya baru dihubungin sama Bank Indonesia. Bank Indonesia itu mau implementasi IoT juga ternyata dalam waktu dekat. Gitu. Terus juga ada di beberapa tempat juga nggak cuma pemerintahan ya, maksudnya swasta juga udah cukup banyak kawasan industri seperti itu. Oke, ada lagi nih, mungkin waktunya jangan sampai dibuang percuma nih. Kita bisa nanya-nanya ke Mbak Vita yang memang udah bertahun-tahun nih ngurusin IoT, pemasaran dan strategi pemasarannya ini untuk dan promosinya juga. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin ada punya solusi atau punya permasalahan bisa ditanyakan ke Mbak Vita. Mbak Vita, Ya, kalau ini Mbak, kalau menghadapi kompetisi persaingan gitu Mbak. Jadi ya mungkin ada orang yang udah gede gitu, kita masih kecil, atau mungkin ya mungkin lagi sama-sama baru mulai gitu. Berkompetisi di IoT ini ada tipsnya nggak Mbak? IoT itu pada akhirnya kita nggak bisa main sendiri sih Mas Riki. Jadi nggak bisa kita nyediain dari awal sampai akhir sendiri. Pasti kita harus berkolaborasi. Jadi Mas Riki nanti bisa melakukan assessment gitu, misalnya sama ada beberapa perusahaan yang dianggap sebagai kompetitor gitu. Itu apakah dia bisa diajak kolaborasi atau emang dia harus dikompetisikan seperti itu. Nah, kalau saya masih bisa diajak kolaborasi, kenapa nggak kolaborasi aja? Karena misalnya kan IoT solusi itu kan ada terdiri dari ada produknya, ya kan? Ada hardware-nya, ada aplikasinya, ada jaringannya, ada sampai level nanti security-nya seperti apa gitu kan. Nah, biasanya kan misalnya kayak banyak perusahaan yang dia bikin hardware sama aplikasinya, tapi untuk platformnya dia harus pakai platform orang lain karena belum bisa mengembangkan platform sendiri. Berarti bisa kerjasama atau sama-sama penyedia hardware. Nah, itu bisa juga nanti join R&D, join riset atau seperti, karena modalnya kan untuk hardware itu bisa cukup besar dan jarang ada angel investor yang mau chip in di hardware company. Karena di Indonesia dipikirnya kalau hardware nanti tinggal ngambil dari China aja gitu, karena lebih murah komponen-komponennya dibandingin dengan di Indonesia gitu. Nah, itu juga kita bisa join riset juga gitu. Apakah kita bisa mau beli komponen bareng, produksi satu komponen yang bareng gitu. Nah, mendingan sih dirangkul sih Mas Riki daripada dikompetitorin ya. Seperti itu. Tapi kalau memang harus berkompetisi, karena kalau kolaborasi itu kadang-kadang kontrak
termnya tuh ribet, terus dia harus ke legal juga segala macam, terus gitu. Dan itu juga cost juga berkolaborasi dengan legal kontrak. Kalau misalnya harus berkompetisi, misalnya anggap mau berkompetisi sama perusahaan yang udah giant gitu ya, sebagai startup tuh punya satu kelebihan, yaitu lebih dinamis dan lebih mudah untuk adaptasi. Adjustment-nya tuh lebih cepat dibandingin dengan perusahaan besar. Paling gampang lah, proses approval di perusahaan besar itu lebih lama untuk memutuskan sesuatu dibandingkan dengan di perusahaan yang hitungannya startup lah kayak gitu. Itu bisa jadi nilai keunggulan yang bisa kita tawarkan. Contohnya paling gampang adalah sekarang nih pandemi nih, tiba-tiba semua perusahaan nyari produk A gitu. Nah, perusahaan besar itu kan ada risetnya dulu, ada approval dari direksinya dulu, ada banyak lah hal yang layeringnya. Nah, sama startup bisa langsung loncat kayak gitu. Yeah. Nanti ada adjustment, ada versi 1.0, versi 1.1, 1.2, 1.3 gitu. Ada revisi-revisiannya gitu. Tapi paling nggak udah nyemplung dulu gitu. Karena habis itu sambil bertahap. Karena sekarang nggak bisa, bahkan di bisnis model yang terbaru pun juga udah disadari gitu. Kita nggak bisa bikin riset sampai selesai gitu, sampai semuanya matang baru dilempar ke pasar. Udah telat gitu. Jadi sekarang modelnya sambil riset, sambil tes pasar. Dan pasar juga udah mulai bisa nerima karena apalagi di teknologi ya, di mana semuanya bergeraknya cukup cepat juga kayak gitu. Mungkin sedikit lagi Pak, sorry Mbak, kalau yang terakhir tadi katanya ada Internet of Everything, mungkin Mbak dengar tadi. Yang tapi dari pembicara yang satu sih. Yang IoT, Internet of Everything. Iya. Karena konsepnya kalau IoT kan ya semuanya berbasisnya harus nyangkut ke internet gitu, makanya dia bisa dibilang sebagai IoT. Ya, tapi ada fungsi AI itu di mananya gitu Pak? Itu memang saya kurang dalam sih mengenai AI di situ. Jadi gini Mas, sebenarnya gini, IoT juga nggak bisa berdiri sendiri, pasti ada kerjasama dengan automation yang lain. Okay. Misalnya paling gampang nih ya, produk thermal CCTV. Yang apa namanya, CCTV, thermal CCTV itu dia ada IoT-nya, ada AI-nya. AI-nya apa? AI-nya itu adalah mendeteksi wajah. Wajahnya itu teknologinya AI, udah bukan IoT. Nah, sementara dia solusinya itu solusi pengiriman datanya, solusi terus apa namanya, data analisisnya itu IoT. Oke. Jadi digabung di situ ya. Jadi pasti nikah gitu, maksudnya nggak mungkin dalam sendiri seperti itu. Oke Mbak, thank you. Itu di chat ada yang nanya Mbak. Oh iya, sorry. Boleh Mbak Rahma apa Mas Rahma nih? Monggo, silahkan di-unmute langsung aja. Halo. Saya mau nanya, jadi kan kalau saya belajar biasanya kan menggunakan Arduino atau Node MCU. Misal saya ingin menjualnya di pasaran, apakah kita cuma dikotakin lalu sensornya keluar, jadi tetap berbasis Arduino gitu apa gimana? Sorry Mbak, boleh lebih kencang lagi nggak dikit tadi? Mbak biasanya pakai Arduino atau Node MCU. Terus? Jadi kalau misalkan saya mau jual di pasaran, apa microcontrollernya kita kotakin aja gitu, terus sensornya kita taruh di luarnya, atau alatnya kayak kita basis Arduino, apa dipindahin atau gimana? Jadi gini Mbak, perlu dicek juga, Mbak mau langsung jual kemana nih? Apakah mau prototyping dulu ke 1-2 calon buyer atau gimana? Karena gini, buyer itu nggak mau tahu, konsumen itu nggak mau tahu itu mau basis microcontrollernya Arduino atau Node MCU atau apapun itu. Yang penting solusi yang Mbak berikan itu bisa digunakan dengan mudah dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi kalau untuk soal packaging, pasti tentu harus ada packaging yang lebih rapih dibandingin kalau kita lagi ngoprek biasa. Karena takutnya kalau packagingnya nggak rapih, nanti ada pengaruh ya. Ketika udah diimplementasiin, ada pengaruh suhu, cuaca, kadang orang juga kepo pegang-pegang gitu ya. Nanti malah bikin
teknologi Mbak itu nggak berjalan dengan maksimal seperti itu. Nah, packaging itu emang agak lebih ribet ya. Banyak startup yang mentok pas giliran bikin desain packaging, karena harus dipikirin juga packaging itu misalnya apakah harus waterproof atau tidak, terus besarannya seperti apa, gitu. Itu yang harus dipikirin juga. Apakah misalnya mikrokontrolernya aja yang di packaging, yang dikasih sarung istilahnya di packaging, terus udah gitu sensornya enggak, itu tergantung dari solusinya bikin apa Mbak. Nggak tahu. Jadi harus lihat dulu sih Mbak kayak gitu. Cuma kalau saran saya sih packaging harus rapih, karena customer juga kadang nggak peduli itu dalamannya teknisnya seperti apa, yang penting masuk akal secara harga, bisa berjalan dengan baik, dan mereka mudah mengoperasikannya gitu aja. Oke, terima kasih. Mbak mau tanya boleh? Boleh Mas, namanya Oke. mirip sama namaku. Kalau PT Alita ini kan perusahaannya modelnya kan B2B ya. Kelebihan apa ya? Kelebihan kekurangannya B2B sama B2C itu gimana? Nah, itu dia. Kalau dari sisi promosi sama marketing ya, sebenarnya kalau B2C itu bisa lebih enak. Karena bisa lebih masif, terus udah gitu pilihan campaign-nya lebih banyak, dan istilahnya kalau kita nggak berhasil di segmen yang ini, kita bisa pindah ke segmen yang ini gitu kayak lebih banyak option. Jadi apa namanya, peluang untuk gagal itu bisa lebih teradjust, bisa lebih diterima lah gitu. Kalau kurang berhasil. Tapi tentu saja resikonya itu budgetnya yang bisa lebih tinggi. Nah, kalau B2B itu kita lebih spesifik. Jadi kita nggak ada tuh yang namanya punya akun Instagram yang bisa punya langsung follower ratusan ribu gitu, enggak. Karena emang kita sebenarnya nggak nyasar si ratusan ribu itu, kita cuma punya perlu ya kayak yang ribuan gitu atau puluhan ribu, tapi mereka adalah istilahnya decision maker atau yang mempengaruhi decision maker di perusahaan yang dituju kayak gitu. Jadi pasarnya lebih nice ya, tapi lebih loyal seperti itu. Jadi dirimu mau ke B2B apa B2C? Ini masih mikir-mikir sih. Kelihatannya B2B lebih aman ya. Kalau B2C kelihatannya kalau IoT apa ya? Kalau IoT itu kan emang lebih customize ya. Jadi pada akhirnya pasti lebih B2B sih, karena misalnya untuk satu solusi yang sama, itu ketika diimplementasikan di perusahaan A dengan di perusahaan B, atau misalnya dibayar A dengan dibayar B, itu bisa beda. Kecuali kamu bikin solusi produk IoT yang mass production, kayak misalnya jam digital yang tracking jam kesehatan itu bisa mass production, tapi kamu harus bersaing dengan vendor-vendor teknologi dari global dan dari Cina yang 200.000 udah bagus jamnya kayak gitu. Kalau menurut saya sih salah satu kuncinya kalau kita mau bikin B2B ya, itu kita harus punya value kamu apa. Dulu saya di perusahaan yang sebelum saya di Alita nih, saya gabung di satu perusahaan global teknologi. Pertanyaan mereka tuh selalu gitu, value-nya apa, nilainya apa, nilai lebih kamu apa, nilai lebih produk kamu apa. Dan ketika B2B, kamu bisa jawab ya, karena kami customize. Nah, dengan misalnya biaya yang relatif lebih terjangkau. Gitu kan. Tapi kadang buyer juga ngelihat sih, nggak selalu semuanya nyari harga yang paling murah. Oh iya. Siap. Saya lihat di sini juga ada yang dari Nokola nih, Mas Pak Ahmad Iskandar ini jagoan nih, startup IoT yang wah di mana-mana nih B2B-nya.
Oh iya, mau tanya lagi, Pak. Kalau B2B itu kan custom ya, berarti kita harus mencari apa? Kayak mencari problem di perusahaan tersebut. Itu yang kasarnya yang jemput bola itu kita atau si user yang lebih banyak kasus yang model seperti apa? Apa gimana ya? Tergantung Mas gini. Kalau misalnya emang Mas udah misalnya mau fokus nyemplung di IoT gitu. Iya. Itu dirimu aktif di sebuah komunitas IoT gitu. Nah, itu nanti saya suka tahu aja gitu, oh lagi ada ini nih, lagi ada ini nih gitu. Jadi kita bisa bikin produk yang emang lagi dibutuhkan atau bisa kita pendekatan ke perusahaan yang dituju. Jadi melihat mereka tuh pain-nya tuh di mana sih gitu. Ada satu perusahaan jadi dia itu awalnya itu bergeraknya di bidang energi. Bergerak di bidang energi, terus udah gitu dia ada pain-nya, jadi dia B2B, jadi perusahaan itu B2B di bidang energi, terus udah gitu waktu itu dia terjun ke IoT gara-gara dia rugi besar, karena sistem pencatatannya itu masih manual. Sistem pencatatan masih manual, sistem komplainnya juga masih manual. Nah, waktu itu ada komplainan tidak tertangani dengan baik sehingga dia rugi besar. Akhirnya dia cari solusinya adalah dia harus masuk ke IoT. Jadi dia akhirnya jadi sekarang perusahaan IoT karena dia menjual layanan atau solusi masih energi tapi berbasisnya IoT. Nah, buat dia itu lebih menguntungkan karena pada akhirnya kayak komplainan itu bisa langsung pop up kan ketika ada masalah dengan produknya dia seperti itu. Nah, jadi bisa dua-duanya sih sebenarnya Mas Maulana, bisa ngelihat dari sisi calon customer-nya sama dari dirimu sendiri gitu. Ya, terima kasih, Mbak. Ya. Paling gampang sih highlight-nya ini sih ya, bikin riset pasar. Kalau nggak sanggup bayar perusahaan riset yang mahal-mahal itu, bisa bikin riset sendiri sekarang. Oke. Maksudnya kalau misalnya riset pasar itu kalau sama B2B itu gimana ya? Kalau B2C kan enak kalau survei kebutuhannya apa. Kalau B2B itu kalau survei pasarnya kayak gimana? Bisa dengan online atau bisa dengan bikin sesi FGD. Oh. Biasanya FGD sih biasanya lebih efektif, kayak ngundang kayak 10-15 maksimal 15 lah perusahaan, terus diskusi gitu. Atau bahkan mungkin ada yang cuma ngundang 5 aja tapi yang benar-benar mewakili kebutuhan industri itu gitu. Kalau lagi kayak gitu ngobrolnya sama tim, nggak cuma sama tim IT ya, tapi malah bisa ngobrol sama teman-teman dari bagian operasionalnya mereka. Karena nanti kelihatan masalahnya itu ada di situ. Ada juga kemarin aku ketemu sama ada satu, awalnya sih dosen-dosen peneliti ya, terus udah gitu bikin solusi gitu untuk pertanian. Nah, pada akhirnya mereka sekarang ngembangin banyak di beberapa lahan pertanian di beberapa daerah. Itu awalnya dari menemukan masalah pertanian, kayak misalnya, oh di daerah sini ada masalah nih soal saya otomatis untuk penyiraman, atau ada masalah juga waktu itu dia ada masalahnya tuh hama tuh. Nah, jadi dia nemuin gitu, terus diadopsi, terus itu dipasarin di lahan-lahan pertanian sejenis gitu. Paling nanti perbedaannya tuh biasanya customize-nya itu ada di masalah ketinggian. Jadi kalau daerah yang ketinggiannya lebih tinggi gitu, daerah dataran tinggi itu ternyata perangkatnya nggak bisa berjalan maksimal. Nah, itu dia harus ngakalinnya kayak gimana. Tapi basicnya produknya sama. Oh iya. Kalau boleh tahu Mas Maulana nih tahun lalu pernah ikut IoT juga nggak? Ini Makers. Belum. Oh belum. Oh. Iya, baru tahun ini. Oh, kesempatan Lalu bagus kemarin ya sempat nih. mau ikut sih. Oh gitu. Iya. Kesempatan yang bagus ya Mbak Vita ya. Tahun ini harusnya ikut nih. Tahun ini ikut lah. Tahun ini nanti Makers-nya soalnya bakalan diajak macam-macam sih. Iya.
kelihatannya. Terutama kan kalau berhasil menang jadi anggota ACOT juga. Jadi lebih gampang celah-celahnya. Ya enggak Mbak Vita? Kita di September Oktober kita bakal ada business matching. Jadi, nah di situ adalah salah satu cara untuk ketemuan sama pelaku-pelaku bisnis, calon-calon customer gitu. Kalau tahun lalu kita bikin itu di bulan Maret 2019 itu offline ya, karena tahun lalu belum ada COVID gitu. Nah di situ tuh kesempatan banget tuh, jadi para media solusi itu ada yang buka booth gitu buat pameran gitu, terus gitu ada juga yang mereka pengennya branding sama edukasi, jadi mereka minta presentasi gitu, dan di situ ya itu ajang saling ketemu, kenalan, tukeran kartu nama, ngobrol. Nah di situ biasanya udah mulai tuh, nanti bisa di follow up lagi. Cuma kali ini kita akan lebih fokus, kita bakal bikin juga ini langsung ngobrolin trendnya perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk implementasi IoT. Nanti modelnya mungkin karena masih pandemi, jadi kayak kita bakal bikin online, cuma nanti ada kayak breakout room-nya gini, cuma partisipannya lebih sedikit daripada ini, tapi langsung penyedia solusi plus calon buyer lah kayak gitu. Jadi langsung clear. Nah ini 5 menit terakhir nih, Kak, ada yang mau nanya lagi boleh dong? Permisi Mbak, selamat pagi Mbak. Pagi. Mau nanya nih Mbak? Ya, monggo. Ya, sebelumnya saya Pravita Adinugraha dari Malang nih Mbak. Saya punya 2 pertanyaan. Kan sebagaimana kita tahu kalau bisnis baru kan promosinya harus tinggi ya Mbak ya. Nah, umpama nih Mbak, kita udah gencar-gencarnya promosi di digital platform, di sosial media. Tapi emang sekarang ini kan kondisinya lagi permintaan pasar tuh menurun Mbak. Dan jadi boleh nih Mbak kalau di-share ilmunya, sarannya buat para startup baru untuk memasarkan lebih efektif di era pandemi sekarang ini. Dan pertanyaan kedua, umpama nih Mbak, kalau kita kan udah terkenal, dan kita udah terkenal, cara untuk rebranding perusahaan agar perusahaan kita tuh terus dikenal dan stabil terus gitu Mbak, brandingnya ke depannya. Seperti itu Mbak. Terima kasih. Oke. Tanya lagi Mbak satu. Boleh. Sebelum habis. Ya. Menurut Mbak Vita, di zaman pandemi kayak gini, bisnis startup apa yang lebih cepat up growth-nya? Terima kasih. Oke, langsung jawab dulu ya dari Mas Pradipta ya, dari Malang. Pemasaran yang efektif di era pandemi khususnya untuk startup. Pertama, kita tahu sekarang lagi pandemi. Jadi kalau kita misalnya mau promosi, kita harus cek dulu budget promosi kita itu di berapa. Dan kalau tahu daya belinya lagi berkurang, kita juga harus cek kira-kira nih platform mana yang paling efektif. Misalnya, bisa ngecek misalnya, ini yang dari digital aja ya, misalnya dirimu punya promosi itu anggap 2 di Instagram sama di TikTok. Lihat nih, yang paling banyak dapat engagement rate-nya tinggi di mana? Di Instagram atau di TikTok. Nah, mungkin yang satu itu, yang engagement rate-nya paling rendah itu diturunin budget promosinya dulu, dipindahin. Atau bisa juga langsung main di komunitas. Misalnya produk Mas Pradipta itu kan lagi PSBB gini, terus begitu solusinya solusi IoT gitu. Misalnya anggap solusi IoT-nya itu smart building gitu. Smart home, nah apalagi smart home gitu. Nggak mungkin dirimu promosi di luar area Malang kan, maksudnya dari sisi terbang ke Jakarta aja cost-nya udah berapa gitu kan sekarang. Jadi maksimalin di areanya Mas Pradipta sekarang. Jadi Malang dan sekitarnya langsung aja kalau gitu bisa melewat koran lokal misalnya, koran lokal Malang. Ya kan, lebih efektif gitu. Maksudnya langsung lewat koran lokal, jangan ke koran nasional. Pertama, koran lokal itu lebih murah. Kedua, dia segmennya lebih fokus di Malang itu sendiri gitu. Dan nanti misalnya kalau smartphone berarti bisa kerjasamanya langsung sama developer, karena walaupun sekarang lagi pandemi gitu ya, daya belinya turun, tapi kan orang juga tetap butuh rumah ya.
Iya. Dan apalagi sekarang juga bank juga bunganya juga untuk KPR juga terus banyak diskon-diskon KPR juga gitu kan, karena biar tetap narik pembeli gitu. Nah itu bisa dijadiin paket bundling tuh smart home. Nah itu bisa langsung. Oh. Oke Pak. Promosi di sosial media yang leverage-nya tinggi nasional tapi dirimu juga nggak bisa pergi ke kota itu gitu kan. Kenapa nggak langsung go pergi ke tradisional promotion gitu, tapi langsung gitu. Terus kalau untuk brand yang udah terkenal, nah cara rebranding agar stabil, nah ini sebenarnya lebih PR ya. Apalagi kalau cuma rebranding doang, harus dilihat dulu brand yang udah terkenal ini, misalnya awalnya kayak operator seluler gitu, terkenal GSM-nya, terus kayak gitu gimana dia mau punya IoT, nah itu bisa lebih PR daripada yang dari awal udah bilang kalau saya IoT company. Nah itu banyak beberapa strategi sih Mas, cuma yang pasti sih kita harus lihat dulu prioritasnya seperti apa. Si IoT ini apakah akan menjadi utama atau masih substitusi. Nah di situ kita bisa lihat nanti spend budgetnya dilihat juga dari situ. Terus sambil azan ya apa ya. Terus yang tadi yang Mas Rudi ya, kalau bisnis startup apa yang lebih cepat growth di masa pandemi saat ini? Makanan sih Mas, atau malah delivery kayak model Paxel itu malah naik sekarang. Advertising luar ruangan turun habis-habisan. Baik, makasih Mbak. Mas Pradita ada lagi yang masih kurang atau udah cukup? Mau nanya yang TikTok itu sih Mbak. Kan kita belum terjun ke TikTok. Nah itu mungkin bisa dikasih sarannya Mbak kalau promosi di TikTok tuh kayak gimana caranya? Kalau setahu saya tuh TikTok cuma aplikasi buat hiburan sih, setahu saya. Ya, tapi sekarang udah banyak yang yang pakai promosi di TikTok. Tapi biasanya TikTok itu lebih ke consumer goods ya untuk saat ini. Break room-nya udah mau ditutup nih. Oh iya. Nanti lanjut yang ruang utama di aja. Samping, di sebelah nanti kita lanjut gimana? Sambil azan dulu, nanti aku jawab lagi Mas. Boleh. Masih Mbak. Atau chat di email bisa juga, di chat di room chat sini. Oke.